ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل على حبيبنا سيد أصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم يا ربنا أعنا علمنا التأويل وفقهنا في الدين. علمنا التأويل وفقهنا في الدين. علمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم يا ربنا نسألك العلم النافع ونعوذ بك يا ربنا من علم لا ينفع وعمل لا يرفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع إنك أنت على كل شيء قدير. اللهم طهر قلوبنا عن النفاق. اللهم صفي قلوبنا كما صفيت قلوب أوليائك. اللهم كما جمعتنا في هذا المجلس اجمعنا مع حبيبك سيدنا محمد. اللهم طهر قلوبنا. اللهم يا ربنا ارزقنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Alhamdulillah, di surah yang cerah ini, di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah ini, kita masih bisa diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar, untuk mengkaji kitab Ta'limul Muta'allim karya Imam Az-Zarnuji, yaitu kitab yang menjelaskan tentang akhlak. Bagaimana seorang talibul ilmi mencari ilmu kalau dia tidak bisa berakhlak yang baik. Bagaimana seorang talibul ilmi mendapatkan ilmu dan mendapatkan kemanfaatan atau buah daripada ilmu kalau dia tidak tahu jalan yang benar, yang lurus di dalam mencari ilmu. Kemarin kita telah sampai tentang pembahasan bahwasanya seseorang itu diperbolehkan mencari ilmu untuk kewibawaan, untuk mencari pangkat di dunia, asalkan bukan untuk dirinya dan hawa nafsunya, akan tetapi untuk memerintahkan orang untuk melakukan kebaikan dan mencegah orang untuk melakukan kemungkaran. Kemudian kita sampailah di satu pembahasan qala al-musannifu rahimallahu taala, nafa'ana Allah bihi wa bi ulumikum wa bi ulumina wa bi ulumihi wa fid darini amin ila anqal. Wa yanbaghi li talibil ilmi, maka seyogyanya bagi seorang yang mencari ilmu itu ayyatafakkara, berfikir, fi dzalika, atas itu tadi, dalam arti itu tadi itu adalah sesuatu di mana dia mencari ilmu untuk mendapatkan pangkat di dunia dengan syarat dia pangkat itu digunakan untuk mencegah orang lain melakukan kejelekan dan juga memerintahkan orang lain untuk melakukan kebaikan. Dia berfikir untuk itu. Fa innahu yata'allamul ilma bi juhdin katsir. Fala yusrifuhu ila dunya, maka tidak boleh seorang talibul ilmi mencari ilmu itu untuk mencari harta dunia al-haqirati, yang mana dunia itu adalah sifatnya hina, al-qalilati dan juga sedikit, al-faniyati dan juga fana atau bakalan rusak. Maka dunia nggak perlu kita cari karena dunia itu sedikit dan dunia itu hina serta akan habis masanya. Sedangkan yang selama-lamanya itu adalah akhirat. Wal akhiratu khairun wa abqa. Sedangkan akhirat itu lebih baik dan juga lebih kekal. Akan tetapi dunia itu sifatnya sementara. Segala sesuatu yang ada di dunia ini bisa habis waktunya dan pasti akan menemui masa kerusakan, masa kehancuran. Tidak ada sesuatu yang di dunia ini sifatnya itu adalah selamanya.
Semuanya pasti akan hancur. Syi'run, ada satu syair. Ya dunya aqallu minal qalil wa ashiguha adzallu minaz zalil. Dunia itu adalah sedikit-sedikitnya perkara yang paling sedikit. Wa ashiguha, dan barang siapa yang mengejar-ngejar dunia, wa ashikuha, barang siapa yang mengejar-ngejar dunia, adzallu, itu lebih hina, minaz zalili, dari sesuatu yang hina. Jadi dunia itu adalah sesuatu yang paling sedikit-sedikitnya perkara. Dan oleh karena itu barang siapa yang mencari dunia, barang siapa yang mencari dunia, maka dia adalah orang hina sehina-hinanya. Atau orang yang mengejar dunia itu adalah adzallu minal dalil, yaitu orang hina dari hal-hal yang hina di dunia ini. Maka jangan sampai kita itu mengejar dunia. Kita bekerja, mencari uang untuk ibadah. Dalam arti apa? Dalam arti kita mencari uang, mencari harta itu kita niatkan untuk ibadah, agar kalau kita bisa, misalkan kalau kita bisa makan, maka tubuh kita akan sehat. Kalau kita sehat, kita bisa beribadah dengan baik. Akan tetapi kalau kita sakit, kita nggak akan bisa beribadah dengan baik. Nah, maka di sini segala sesuatu harus diniatkan untuk akhirat. Tusimmu bisihriha qauman wa tu'mi fahum mutahayyiruna bila dalil. Tusimmu, maka dunia itu bisa menjadikan summun, tuli, ya. Tusimmu, dunia itu bisa menjadikan tuli bisihriha, karena tipu daya daripada dunia itu, sihirnya dunia itu bisa menulikan orang, kauman, seseorang atau suatu kaum, batu'mi, dan juga menjadikan umyun, buta, ya, dunia. Jadi oleh sebab dunia itulah seseorang itu bisa dibutakan dan juga bisa ditulikan. Karena dunia ini penuh dengan sihir, penuh dengan fata morgana, penuh dengan tipu daya, penuh dengan tipu muslihat. Dunia ini penuh dengan itu semuanya. Makanya ada satu pepatah mengatakan dunia itu fata morgana. Fata morgana itu adalah sesuatu di mana orang ketika melihat sesuatu di saat panas gersang, itu di daratan, ya, dia akan melihat kayak ada air. Di kejauhan dia melihat kayak ada air. Tetapi ketika didekatin ternyata apa? Ternyata nggak ada apa-apa. Nah, itu adalah fata morgana, tipuan. Nah, maka dunia ini bisa menipu seseorang. Tusimmu, bisa ditulikan bisihriha qauman, seorang kaum atau suatu kaum atau seseorang itu bisa ditulikan, dan juga watu'ma, dia itu bisa dibutakan atas sebab dunia. Gara-gara dunia orang bisa berebut, ya, orang bisa berebut waris gara-gara dunia. Orang bisa saling membunuh gara-gara dunia. Seorang kakak adik, ya, bisa saling membunuh, saling mencelakai gara-gara dunia. Ya. Fahum, maka mereka itu adalah apa? Mutahayyiruna, orang-orang yang bingung ketika hidup di dunia. Fahum mutahayyiruna, maka mereka itu adalah orang-orang yang bingung bila dalilin, tanpa dalil, tanpa arah, tanpa petunjuk. Ibaratnya orang
ketika berjalan dia nggak tahu apa-apa, nggak tahu arah, nggak ada peta, nggak ada arah, nggak ada tujuan. Jadi orang yang mendahulukan atau mengejar dunia itu, mereka di samping ditulikan dan dibutakan, maka di situ juga mereka ibaratnya orang yang berjalan tanpa arah, tanpa tujuan. Bingung, dia nggak tahu apa-apa. Wayambaghi, maka seyogianya, seharusnya li ahlil ilmi, bagi orang yang mencari ilmu, alla yudhilla, untuk tidak zalla, hina. Allah yudhilla, untuk tidak menghinakan nafsahu, dirinya, bitomai, dengan toma, fi ghairi matma'in, di selain tempat yang toma. Wa yataharraza, dan menjaga, amma, dari sesuatu, fihi, di dalam sesuatu itu, mudhillatul ilmi, yaitu merendahkan ilmu, wa ahlihi, dan juga ahli ilmu. Jadi seseorang itu, seorang yang mencari ilmu, tidak boleh atau seharusnya tidak merendahkan dirinya dengan tamak, rakus, di selain tempat yang rakus. Maksudnya gimana? Maksudnya di sini ada tempat yang di situ kita harus rakus. Contoh di dalam belajar, kita harus rakus di dalam ilmu. Ya. Bagaimana caranya kita harus bisa mendapatkan banyak ilmu. Tetapi kalau rakus di dalam tempatnya rakus, ya, atau di dalam misalkan dalam makan, ada makan, rakus, cari makan rakus, harta rakus, ya, segala sesuatunya rakus. Ada tempatnya di mana rakus itu diperbolehkan, yaitu ketika kita belajar atau mencari ilmu, kemudian beribadah dan melakukan hal-hal yang baik asal tidak berlebihan, itu diperbolehkan. Jadi jangan sampai kita itu rakus di selain tempat yang rakus. Wa yataharraza, dan juga menjaga dirinya, orang yang ahli ilmu, orang yang berilmu itu, untuk menjaga dirinya dari apa? Amma fihi mudhillatul ilmi, dari sesuatu yang bisa merendahkan atau menghinakan ilmu, wa ahli, dan juga orang yang berilmu. Orang santri hafal Quran, katakan dia hafal Quran, tetapi ketika dia ngaji apa? Membawa kitab itu membawa koran. Ya, jadi membawa kitab didekap. Ya, didekap. Ini kita menjaga wa taharruza amma fihi mudhillatul ilmi. Kita biar tidak dianggap orang yang merendahkan ilmu atau kitab ditaruh bawah. Nah, jadi disamakan derajatnya dengan kaki. Nah, ini berarti termasuk orang yang merendahkan ilmu. Atau kitab ketika di lemari ditaruh di bawah. Sedangkan sepatu, sabun ditaruh atasnya. Nah, ini salah satu merendahkan ilmu. Nggak sopan dengan ilmu. Bagaimana ilmu itu bisa masuk di dalam diri kita kalau kita itu merendahkan daripada ilmu? Ilmu nggak akan terima. Nggak mau ilmu masuk. Karena apa? Karena dia direndahkan. Ya. Maka muliakanlah ilmu. Muliakan ilmu. Kalau dulu kita mondok itu di Membawa Sholihin diajarin guru-guru kita bahwasanya apa? Kalau menaruh kitab, ya, misalkan di meja kayak gini, ada pulpen ditaruh di atasnya. Ini juga salah satu, pulpen ditaruh di atasnya kitab itu juga salah satu daripada merendahkan ilmu. Karena apa? Karena pulpen di atas daripada kitab. Saking telitinya, sampai sedetail itu kita diajarkan dulu oleh guru-guru kita. Jadi jangan meletakkan sesuatu di atas kitab. Kitab tetap harus berada di atas. Adapun Al-Quran tetap nomor 1. Baru di bawahnya adalah kitab-kitab yang lain. Setelah kitab-kitab yang lain baru kemudian buku-buku atau hal-hal yang lain.
Jangan sampai kitab itu ditaruh di bawah atau lebih rendah daripada sesuatu yang lain. Ini berarti merendahkan ilmu. Terus gimana kalau misalkan di meja ada buku, ada pulpen, taruh di sebelahnya atau taruh di sampingnya kayak gini atau di bawahnya. Wa ahlihi, dan juga orang yang ahlul ilmi. Jadi gak cuma kita itu harus menjaga diri agar tidak merendahkan ilmu, tetapi juga menjaga diri agar tidak merendahkan orang yang ahlul ilm, orang yang berilmu, guru misalkan, ustadz, merendahkan, meremehkan. Nah, bagaimana ilmu itu bisa kita serap dengan baik? Bagaimana ilmu itu bisa masuk di dalam diri kita kalau kita itu selalu merendahkan guru kita, selalu merendahkan ustadz kita, selalu merendahkan orang-orang, siapapun orangnya yang mengajarkan ilmu kepada kita, atau orang-orang yang ahlul ilm, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, kita rendahkan. Bagaimana ilmu bisa masuk? Innal ilma nur. Di dalam syairnya dikatakan Abu Nawas. Menurut banyak orang syairnya Abu Nawas, Ilahilas tulil firdausi a'la, itu salah satunya bunyinya gimana? Bunyinya fa innal ilma nur wa nurullahi la yu'ta lil 'asi. Karena sesungguhnya ilmu itu adalah nur. Apa? Cahaya. Wa nurullahi la yu'ta lil 'asi, dan cahaya Allah tidak akan dimasukkan atau tidak akan diberikan kepada orang-orang yang al-'as, yang bermaksiat. Jadi ilmu itu tidak akan pernah diberikan, tidak akan pernah masuk kepada orang-orang yang bermaksiat. Bermaksiat itu kayak gimana? Bermaksiat itu sesuatu yang jelek, yang tidak sesuai dengan jalannya itu tadi. Nah, di sini dijelaskan kalau kita itu yambaghi li thalibil ilmi ayyataharraza, untuk bisa menjaga diri kita amma fihi muzillatul ilmi, dari sesuatu yang merendahkan ilmu, wa ahlihi, dan juga orang yang ahlul ilm. Jadi jangan sampai kita itu jalannya adalah kita tidak merendahkan ilmu dan juga ahlul ilmi. Ini jalan. Kalau kita merendahkan ilmu dan ahlul ilmi, berarti kita keluar dari jalan. Nah, kalau keluar dari jalan berarti bermaksiat. Maka nurullahi la yuqbalil 'asi. Cahaya Allah tidak akan pernah diberikan kepada orang-orang yang bermaksiat. Dengan gurunya sombong. Atau membawa kitab seenaknya sendiri. Membawa kitab seenaknya sendiri. Menaruh kitab seenaknya sendiri. Atau sikapnya dengan gurunya seenaknya sendiri. Ngomong dengan gurunya dengan suara yang keras, dengan nada yang tinggi, padahal dikatakan di dalam Al-Quran itu, la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Surat apa itu saya lupa. Jadi apa? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan kamu itu mengangkat suaramu di atas suara Nabi. Zaman dahulu Nabi itu adalah guru. Ya. Maka guru adalah salah satu juga penerus daripada Nabi. Nah, di sini kemudian ditafsirkan apa? La tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Jangan engkau itu ketika ngomong dengan gurunya itu dengan suara yang lebih tinggi daripada guru kamu. Ya, gurunya dianggap ngomong dengan gurunya kayak ngomong sama temannya sendiri. Ngomong dengan gurunya dengan suara, wah Ustaz, jerat-jerit. Wala tajharu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'd. Jangan kalian itu jerat-jerit ngomongnya. Ini etikanya seorang santri, etikanya orang yang berilmu. Bagaimana orang yang berilmu dia itu menjaga dirinya ini dari sesuatu yang emang nggak pantas bagi orang yang ahli ilmi. Ketawa terbahak-bahak sampai Masya Allah. Ya. Sampai lidahnya copot. Saking
Saking apa? Saking tertawanya itu, saking kerasnya, bahasanya ngakak gitu. Ya. Nah ini bagaimana jalannya gitu kayak gitu. Ya. Jalannya itu kayak gitu. Ngomong dengan gurunya yang baik, sikap dengan guru itu yang baik. Ya. Ini masih membahas dengan tentang guru. Adapun orang tua itu juga lebih utama lagi. Tapi di sini khusus kita membahas adab ya, dengan guru kita, dengan ilmu, dengan ahlul ilmi, orang yang berilmu. Ya, bohong dengan gurunya, dosa. Jangankan dengan guru, dengan orang lain, dengan siapapun kita nggak boleh berbohong. Nggak boleh berbohong. Wa yakuna mutawadhi'an, dan juga menjadi orang yang tawadhu atau orang yang rendah hati, ya, bukan orang yang sombong, ya. Jadi rendah hati, hatinya itu masya Allah rendah, gitu loh. Ya. Jangan merasa saya itu orang yang hebat. Akhirnya apa? Dia udah menjadi orang yang hebat. Ketika pulang ke rumah sama guru-guru TK-nya dulu, sama guru-guru SD-nya dulu, atau bahkan sama guru-guru yang dulu ngajar dia ngaji, alif ba ta, kemudian dia merasa, oh guru saya dulu ini dulu, saya sekarang lebih hebat dari mereka. Nah, ini ada sombong di dalam hatinya. Maka la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqala dzarratin min kibrin, tidak akan pernah masuk surga barang siapa yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun itu sedikit saja. Apalagi sombong dengan gurunya. Mentang-mentang dia sudah bisa bahasa Arab. Dulunya dia diajarin guru ngaji, nggak bisa bahasa Arab. Gurunya masih hanya bisa membaca Al-Quran. Yang dengan Al-Quran itu dia ngajarin dia untuk ngajar ngaji. Akhirnya muridnya ini tadi belajar sampai ke negara Arab sana. Di Timur Tengah, pulang-pulang sudah bisa bahasa Arab. Dia ngomong sama gurunya, Ustadz, kaifa haluk? Dan ngomong bahasa Arab, gurunya nggak tahu apa-apa. Wah, dia ketawa. Guru saya itu bodoh, nggak tahu bahasa Arab. Nah, ini berarti dia itu apa? Merendahkan guru dan dia merasa sombong dengan dirinya. Ingat, tanpa seorang guru kita tidak akan bisa tahu apa-apa itu. Dia tanpa gurunya nggak akan bisa tahu bahasa Arab. Tanpa gurunya dia nggak akan bisa membaca Al-Quran. Al-Quran berbahasa Arab. Tanpa itu dia nggak akan bisa berbahasa Arab. Dia nggak akan bisa berbahasa Arab. Maka di sini kemudian jaga diri kita untuk tidak sombong. Untuk tidak sombong dengan siapapun, terutama dengan guru kita, orang yang mengajarkan kita. Sombong. Akhirnya tidak menganggap lagi gurunya. Gurunya sudah nggak dianggap lagi. Ingat, kalau kita sudah memilih seorang guru, maka itu tanggung jawab kita adalah apa? Untuk tawadhu pada guru kita, untuk ikram kepada guru kita. Ya, jangan sampai kita melupakan guru kita. Lupa dalam arti di sini adalah apa? Lupa itu dalam arti di sini adalah kita sudah nggak pernah sama sekali lagi menghubungi guru kita. Nggak pernah sama sekali mendoakan guru-guru kita. Nggak pernah sama sekali untuk sambung silaturahmi dengan guru-guru kita. Ini dinamakan dengan lupa. Lupa bukan berarti sudah jasa-jasanya semuanya hilang semuanya dari dalam ingatan. Enggak seperti itu yang dinamakan lupa. Lupa yang diartikan di sini adalah lupa dalam arti dia sudah tidak lagi sambung dengan guru-gurunya. Misalkan ketika berada di pondok pesantren, kemudian nanti sudah pulang, ya, sudah lulus misalkan. Menjadi orang yang hebat, menjadi orang besar, menjadi orang yang alim, orang yang sukses. 10 tahun dia nggak pernah menghubungi gurunya. Atau bahkan lebih. Nggak pernah sama sekali menghubungi gurunya, tanya kabar gurunya, bagaimana keadaan gurunya, nggak pernah sama sekali. Nah ini berarti dia itu sudah lupa dengan gurunya, lupa dengan orang yang mengajarkan dia ilmu. Ya. Maka guru-guru kami mengajarkan apa? Jangan sampai kita itu putus hubungan silaturahmi.
Jangan sampai kita itu putus silaturahmi dengan guru-guru kita. Siapapun guru kita, kalau beliau sudah mengajarkan ilmu kepada kita, maka tanggung jawab kita, kewajiban kita adalah untuk selalu sambung kepada beliau. Untuk selalu hormat kepada beliau, tawadhu, ta'zim kepada beliau, mengagungkan beliau. Mengagungkan guru-guru kita. Bukan menjadi orang yang kemudian sombong, egois, memikirkan diri sendiri, enggak ingat sama sekali dengan gurunya yang dulu yang mengajarkan ilmu dari awal. Dia lupa itu. Makanya ya, guru-guru kita mengatakan laula murabbi ma'araftu rabbi. Kalau tanpa seorang guru, murabbi, guru, maka ma'araftu rabbi, aku enggak akan tahu siapa Tuhan. Enggak akan tahu jalan menuju Allah, enggak akan tahu jalan menuju Tuhan. Kenapa? Maka disinilah kemudian peran dari seorang guru yang memberikan kita petunjuk, yang memberikan atau yang menuntun kita untuk menuju jalan kepada Allah. Ya, yang menuju jalan kepada Allah. Makanya kemudian kemarin kita katakan bahwasanya apa? Orang tua itu ada dua macam. Ya, ada dua macam, yaitu abul ruh dan juga abul jasad. Orang yang memberikan nafkah kepada jasad kita, yaitu namanya abul jasad. Atau kedua orang tua kita, bapak ibu kita, itu adalah abul jasad. Sedangkan orang yang memberikan nafkah untuk batin kita, untuk roh kita, ya, menuntun kita untuk menuju kebaikan yang selalu mengingatkan kita, yaitu namanya abul ruh. Abul ruh itu siapa? Yaitu guru-guru kita, murabbi kita, mursyid kalau misalkan punya mursyid. Yang menuntun kita. Tanpa seorang guru, bisa apa murid? Bisa apa kita ini? Tanpa seorang guru kita bisa apa? Ya. Maka jangan sekali-kali kita itu merendahkan seorang guru. Jangan sekali-kali kita itu menjelek-jelekan guru kita sendiri. Jangan sekali-kali kita itu menganggap guru kita itu adalah seorang yang hina, misalnya menghinakan guru kita. Na'udzubillah. Semoga kita dijauhkan dari hal-hal yang seperti itu. Kalaupun sudah terlanjur melakukan seperti itu, maka segeralah datang kepada guru, kemudian minta maaf. Akui kesalahan, jangan sampai kita nggak mengakui kesalahan. Minta maaf kepada guru-guru kita. Berapa banyak orang yang kemudian dia itu sudah menjadi orang yang alim, yang akhirnya dia harus di akhir hayatnya dia harus kehilangan semua ilmunya gara-gara dia durhaka pada gurunya. Ada satu kisah, dan mungkin itu sudah masyhur. Ada salah satu murid Imam, murid Al-Habib Abdullah Asy-Syatiri. Abdullah Asy-Syatiri almarhum. Salah satu murid Habib Abdullah Asy-Syatiri di Yaman sana. Dan ini adalah salah satu murid yang disayang, murid terbaik atau bisa dikatakan murid pilihan. Murid pilihannya Habib Abdullah Asy-Syatiri. Dia adalah seorang yang alim. Dia hafal kitab-kitab, dia hafal hadis-hadis. Ya. Pada suatu hari dia mendapatkan undangan untuk mengisi majelis, ya, untuk mengisi majelis di tempat yang berbeda. Karena dia jadwal untuk mengisi majelis itu adalah berbenturan dengan jadwal di mana dia harus ngaji, dia harus belajar dengan gurunya yaitu Habib Abdullah Asy-Syatiri. Maka dia bingung. Akhirnya dia memutuskan, dah saya ngisi majelis saja. Ilmu saya lebih bermanfaat. Di hari di mana dia ngisi majelis, dia berangkat tanpa izin, tanpa sepengetahuan daripada gurunya yaitu Habib Abdullah Asy-Syatiri. Maka kemudian di saat dia mengisi majelis, yang terjadi setelah dia membaca amma ba'd, maka subhanallah, ya, ilmu-ilmu yang dia miliki, semua yang ada di dalam pikirannya, yang ada di dalam otaknya diambil oleh Allah, diangkat semuanya.
kosong semuanya, hilang semuanya. Akhirnya dia terdiam, nggak tahu apa yang harus dia omongkan karena sudah hilang semuanya. Ilmu-ilmu dicabut oleh Allah. Ya. Sebelum itu apa? Sebelum itu Habib Abdul Asyatiri di dalam satu majelisnya beliau mencari ini mana si fulan. Kata salah satu temannya, ya Habib, si fulan lagi menghadiri satu majelis. Apa kata Habib Abdul Asyatiri? Ketahuilah bahwasanya boleh jasadnya ada di sana, tetapi ilmunya akan tetap berada di sini. Jasadnya boleh ada di sana, tapi ilmunya akan tetap di sini. Maka benarlah kemudian jasadnya berada di tempat majelis, akan tetapi dia tidak membawa ilmunya. Ilmunya semuanya ditinggal di tempat dia belajar. Dicabut oleh Allah, kembalikan lagi ke tempat dia belajar. Akhirnya dia diam, nggak bisa ngomong apa-apa. Didatengin oleh salah satu panitianya itu. Kenapa ya Ustadz? Dia nangis. Akhirnya kemudian singkat cerita, salah satu daripada panitia itu mengisyaratkan, ya Ustadz, alangkah lebih baiknya Ustadz untuk datang ke Habib Abdul Asyatiri untuk meminta maaf. Untuk meminta maaf. Tetapi apa? Entah itu saking egoisnya atau saking gimananya, dia nggak mau datang kepada gurunya untuk sekedar minta maaf, dia nggak mau datang. Akhirnya seumur hidup sampai akhir hayatnya itu dia hidup dengan keadaan yang menderita. Ya. Hidup dengan keadaan yang menderita, ilmunya sudah dicabut oleh Allah. Nah, ini adalah salah satu contoh. Ya. Bagaimana seorang murid itu harus mempunyai rasa tawadhu kepada gurunya, ta'zim, ikram dengan gurunya, tidak melupakan gurunya begitu saja. Ya. Tanpa guru kita tidak akan bisa apa-apa. Dengan guru itulah yang kemudian memberikan atau mengarahkan kita, menuntun kita untuk menuju Allah. Ya. Ilmu apapun, entah ilmu umum ataupun agama, semuanya adalah guru-guru kita. Siapapun yang mengajarkan kita, itu adalah guru-guru kita. Maka wajib bagi kita untuk menjaga diri, menjaga akhlak di hadapan guru-guru kita. Walaupun kita sudah menjadi orang yang hebat, walaupun kita sudah menjadi orang yang besar, orang yang alim, orang yang sukses, orang yang berhasil, tetapi di hadapan guru, kita tetaplah orang yang rendah, orang yang hina, murid yang nggak bisa apa-apa, nggak tahu apa-apa. Itulah hakikatnya seorang murid di hadapan gurunya. Bukan di hadapan gurunya kemudian sudah mentang-mentang, saya orang hebat, kamu gurunya nggak bisa apa. Ini sombong dengan gurunya. Ya. Sombong dengan gurunya. Wa tawadhu dan tawadhu bainat takabburi wal mudhillati. Tawadhu itu adalah di antara sombong dan juga muzillah, hina. Wal iffah atau iffah. Kadzalika itu sama di antara sombong dan juga takabur. Ya. Jadi sombong, tawadhu itu adalah di antara sombong dan juga hina. Tengah-tengahnya adalah tawadhu. Yu'rafu dzalika fi kitabil akhlak. Itu bisa diketahui, bisa dipelajari di dalam kitab-kitab akhlak. Ansyada. Melantunkan Asy-Syekhul Imam Al-Ajal Ustaz Ruknul Islam. Jadi yang ruknul Islam, al-ma'ruf bil adibil mukhtar, yang terkenal dengan akhlaknya yang sudah baik, yang sudah terpilih dalam sebuah syair, syi'ran li nafsihi. Inna tawadu'a min khisalil muttaqi wa bihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi wa minal ajaibi ajbu man huwa jahil
fi halihi ahwas sa'idu amisyagi am kaifa yukhtamu umruhu aw ruhuhu yauman nawa mutasaffilun aw murtaqi wal kibriya'u rabbina sifatun bihi makhsusatun fatujannibnaha wattaqi. Jadi syairnya itu apa? Innat tawadu'a, sesungguhnya tawadu atau rendah hati, bahasa Jawanya andap asor, min khisalil muttaqi, itu adalah sifat atau kebiasaan dari orang-orang yang muttaqi, bertakwa. Jadi kalau kita ingin dianggap orang yang bertakwa, maka salah satu sikap kita itu adalah rendah hati dengan cara tawadhu, tidak menyombongkan apapun yang ada di dalam diri kita. Karena yang ada di dalam diri kita bukanlah milik kita dan kita nggak punya apa-apa. Semuanya milik Allah dan satu saat, suatu waktu bisa dicabut, bisa diambil oleh Allah. Maka nggak ada yang harus disombongkan. Wabihi taqiyu ilal ma'ali yartaqi, dan dengan sikap itulah seorang yang bertakwa itu bisa menanjak lal ma'ali, ke tempat yang lebih agung, yang ke atas, maksudnya derajat yang lebih tinggi. Jadi dengan sikap tawadhu itu seorang yang bertakwa itu bisa dia lebih tinggi derajatnya. Wa minal ajaib ajbu man huwa jahil. Ajib sekali ini kata mungsyidnya ini. Ajib banget. Ini benar-benar ajib ini. Masya Allah, ini takjub. Orang maksudnya ini lagi takjub, lagi terheran-heran. Ajib banget itu orang yang jahil. Wa minal ajaibi ajbu man huwa jahil. Ajib banget ini orang yang jahil. Fi halihi ahwas sa'idu amisyagi. Di dalam tingkahnya itu apa? Dia lebih maka di dalam tingkah kehidupannya itu nanti dia akan mendapatkan kesenangan atau justru malah akan mendapatkan asyaki, mendapatkan kesengsaraan atau celaka. Ya, jadi sungguh luar biasa bagi orang yang jahil ini. Di dalam kehidupannya nanti, dia itu nanti akan mendapatkan sa'id, kebahagiaan, atau amsyaki, atau sesuatu yang justru malah celaka. Maksudnya tadi itu adalah ini, ajaib-ajaib lah bagi orang yang bodoh. Karena apa? Karena di dalam tingkahnya itu, apakah dia akan mendapatkan kebahagiaan atau justru akan mendapatkan celaka gitu. Kaifa yuhtamu umruhu aw ruhuhu, bagaimana nanti dia akan di sisa akhir umurnya atau akhir hayatnya itu, yauman nawa mutasaffilun, ya, au murtaqi, dia akan di hari-hari akhirnya itu dia akan husnul khotimah atau murtaqi, atau sebaliknya berarti su'ul khotimah. Wal kibriya'u, dan sifat sombong, kibriya. Wal kibriya'u, sifat sombong, li rabbina itu khusus. Ya. Li rabbina itu bagi Allah, sifatun, sifat, bihi, milik Allah. Maksusatun, yang khusus. Ya, jadi yang harus atau yang boleh untuk sombong itu hanyalah Allah. Ya.
Yang harus atau banyak yang boleh memiliki sifat sombong itu khusus, hanya terkhususkan untuk Allah, bukan untuk yang lainnya. Karena Allah maha segala-galanya. Yang boleh sombong, takabur, itu cuma zatnya Allah. Cuma satu zatnya Allah. Ya. Karena ini, kibriya'u li rabbina sifatun bihi makhsusatun, yaitu suatu sifat yang khusus untuk Allah. Jadi nggak boleh seorang manusia itu mempunyai sifat sombong. Kita itu sekecil apa di hadapan Allah? Ya. Manusia itu sekecil apa? Ya. Sedangkan makhluk Allah yang lebih besar itu banyak. Fatujannib, fatujannib, maka jauhilah itu sifat kesombongan. Wattaqi, dan jaga atau waspadalah kamu dengan sifat kesombongan itu. Jangan sampai kita itu memiliki rasa sombong. Karena yang punya sifat sombong itu adalah hanya satu, yaitu Allah. Qala Abu Hanifah, dikatakan oleh Imam Abu Hanifah rahimallahu taala li ashabihi, kepada para sahabat-sahabatnya, azimu, besarkanlah amaimakum, surban kamu. Ini kita kata Imam Abu Hanifah, azimu amaimakum, besarkanlah surban kamu. Wa wasi'u akmamakum, dan lebarkanlah lengan baju kamu. Jadi Imam Abu Hanifah itu, ada santrinya Imam Abu Hanifah, ketika dia mengingatkan orang dengan baju yang biasa aja. Misalkan dia pergi ke pasar. Ternyata di pasar itu banyak sekali keharuman yang dilakukan oleh penduduk di pasar itu. Dia dengan baju yang biasa-biasa saja nyeramain orang yang ada di pasar. Bu, nggak boleh. Ini takarannya seharusnya 1 liter. Kenapa kok dikurangin setengah liter? Orang yang marah. Wah, kamu tuh banyak ngomong. Direndahkan. Akhirnya kemudian Imam Abu Hanifah menyarankan, udahlah, besarkan sorban kamu, ya, pakai jubah, lengannya dibesarkan, datang ke pasar, orang akan menghormati kamu. Jadi terkadang orang itu memang melihat dari pakaiannya. Ya, orang itu melihat dari pakaian. Gak mungkin kita datang ke nasihatin orang, tapi pakaiannya compang-camping, ya meragukan orang itu. Ya kamu itu siapa? Ya, tapi kalau imamah, gede mamanya sampai kayak rumah tawon itu, ya, surbannya gede, jubahnya, datang ke orang, masya Allah. Nah di sini bukan untuk kesombongan diri, tetapi untuk agar apa? Dijelaskan. Wa inna maqala dzalik, dikatakan oleh sebab itu, ya, li alla yastakhiffa bil ilmi wa ahli, supaya orang itu tidak merendahkan ilmu dan juga orang yang ahlul ilm, supaya orang yang berilmu tidak direndahkan. Gitu. Jadi ini suatu kiasan saja. Jadi orang yang berilmu itu hendaknya yang pertama kali dia harus berpenampilan yang meyakinkan. Ya. Ini satu kiasan. Gak harus orang itu pakai sorban besar, kemudian baju jubah gede, lengannya gak harus kayak gitu. Masa orang guru IPA, guru matematika disuruh pakai sorban? Ya gak mungkin. Maksudnya dia tuh menjaga penampilan. Masa guru gak pernah mandi? Baunya sampai masya Allah apek. Ya. Santri gak pernah mandi, ngingatin orangnya ya lari duluan sebelum diingatan. Santri pulang di rumah seminggu gak mandi, akhirnya apa? Ceramah, ngisi ceramah. Orang yang diceramah itu ya gak mau, baunya gak enak. Ya, jadi ketahuilah bahwasanya penampilan itu, orang itu pertama kali melihat penampilan. Yang dilihat orang pertama kali itu adalah penampilannya.
bukan apa ya, bukan. Orang pertama kali lihat penampilannya, oh ini penampilan meyakinkan. Kalau kamu ahli ilmu agama, berarti kamu pakai yang bagaimana seorang ahli agama, ceramah, pakai jubah, pakai imamah, kemudian pakai sorban yang bagus. Nah, orang akan menghormati di situ, nggak akan merendahkan. Ya. Akhirnya apapun yang diomongkan itu akan diterima dengan baik. Tapi kalau orang itu sudah pertama lihat sudah remeh, alah apa ini? Jadi orang pertama lihat itu sudah remeh, ya gimana kita itu bisa menyampaikan ilmu? Sama ketika belajar. Misalkan antum nanti semuanya orang-orang, jadi orang-orang yang ahlul ilm. Jadi guru misalkan, entah guru apapun, ngajar di sekolah. Ya. Pakai sandal, ya. Nggak pakai sabuk, rambutnya acak-acakan, bajunya kancingnya satu lepas. Kira-kira murid tuh lihat kayak gimana? Kira-kira muridnya akan lihat kayak gimana? Wah ini guru nggak benar. Ya. Jadi orang itu melihat penampilannya dulu, maka perbaikilah penampilan itu dengan baik. Li'alla yastakhifa bil ilmi wa ahli, supaya orang itu tidak akan merendahkan. Tidak akan merendahkan. Wa yanbaghi li talibil ilmi, maka seyogyanya juga bagi orang yang ahlul ilmi ay yuhsila, untuk menghasilkan atau mendapatkan atau mempelajari bisa, atau menghasilkan ini, mendapatkan kitab al-wasiyati, yaitu kitab wasiat allati, yang katabaha, yang ditulis oleh Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah, li Yusuf bin Khalid, untuk Yusuf bin Khalid As-Simti. Jadi hendaknya seorang yang ahlul ilmi itu juga untuk bisa mendapatkan atau membacalah, paling tidak mempelajari kitab wasiat karangan Imam Abu Hanifah kepada Yusuf bin Khalid As-Simti. Indar ruju'i ila ahli, ketika Yusuf ini pulang kepada keluarganya. Maksudnya ketika dia sudah mendapatkan banyak ilmu, ketika dia sudah belajar, ya dia mendapatkan kitab wasiat akhlak dari Imam Abu Hanifah di situ. Yajidhu mayyatlubu, yang mana yang harus ditemukan bagi orang yang mencari kitab itu. Maksudnya gimana? Jadi seharusnya orang yang berilmu atau ahlul ilmi itu harus, ketika dia nanti pulang, ini seyogyanya untuk bisa mengambil kitab wasiat karangan Imam Abu Hanifah ini. Wa kana ustadzuna, adapun guru kita, yaitu gurunya Imam Az-Zarnuji, yaitu Syekhul Imam Burhanul A'immah Ali bin Abi Bakrin, yaitu Ustadz Ali bin Abi Bakar qaddasallahu ruhahu al-arina al-azina. Jadi ya al-azina, ya apa ini nggak jelas tulisannya. Jadi ustadznya Imam Az-Zarnuji, yaitu Ali bin Abi Bakar, amaroni, memerintahkan kepada muallif ini, bikitabatihi, untuk menulis wasiat-wasiat akhlak. Indar ruju' ila baladi, ketika pulang ke negaranya, ke tempatnya, ke daerahnya. Wa katabtuhu, dan akhirnya beliau menulisnya itu, wala buddalil mudrisi, ya, bagi orang yang membacanya, atau wajib bagi mau nggak mau bagi mudris, orang yang membacanya, wal mufti, atau orang yang akan berfatwa, fi muamalatin nasi,
minhu di dalam bermuamalah kepada manusia. Maka di sini seyogianya seorang yang ahlul ilmi itu hendaknya dia itu ketika pulang ke rumah, ya, nggak hanya dia itu pulang membawa ilmu saja, tapi juga wasiat-wasiat Imam Abu Hanifah itu berupa akhlakul karimah dan yang lain-lain sebagainya itu dia terapkan di rumahnya itu fi ahlihi inda ruju'i ila ahli ketika dia pulang ke lingkungannya, ke keluarganya itu, ya. Sampai kemudian ini Imam Az-Zarnuji diutus oleh gurunya untuk menulis kitab ini. Dan menulis wasiat ini. Dan juga bagi siapapun orang yang mengajar atau orang yang ingin berfatwa, akan memberikan fatwa, maka dia atau berhubungan dengan manusia, maka dia itu harus apa? Harus mau membaca kitab yang atau wasiat daripada Imam Abu Hanifah. Faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wassabati alaihi. Pasal ini yang menjelaskan tentang memilih ikhtaro memilih, ikhtiyaril ilmi memilih ilmu, wal ustadi dan juga guru, wasyariki dan memilih teman atau sekutu kan teman, wasabati dan menetap alaihi kepada itu tadi. Jadi pasal yang menjelaskan tentang atau bab yang menjelaskan tentang memilih ilmu, memilih guru, memilih teman dan lain-lain sebagainya, serta kita harus tetap di dalam itu. Nah, ini pasal ini akan menjelaskan tentang itu semuanya. Jadi ketika kita belajar itu enggak hanya asal-asalan, oh ini milih ilmu yang harus saya pelajari ini. Kemudian gurunya asal-asal dipilih aja. Enggak seperti itu. Ada kriteria-kriteria yang harus kita perhatikan sebelum kita datang ke satu pondok pesantren, sebelum kita datang ke seorang guru, sebelum kita memilih ilmu, sebelum kita memilih guru. Ilmu apa yang harus kita pelajari? Siapa yang harus kita jadikan guru kita? Maka ya kalau kita sudah memilih seorang guru, sudah memilih seorang guru, seorang kiai, sudah memilih ilmu, ya harus tetap di dalam ilmu itu, harus tetap dengan gurunya. Dan memilih teman juga itu wasyariki, dan juga teman itu juga memilih teman itu ada ketentuannya, ada kriterianya. Ada syair mengatakan gimana? Apa itu? Wa in kana fa in kana dza khairin fa in kana dza apa? Fa in kana dza syarrin fajnihu sur'atan wa in kana dza khairin faqarrinhu yahtadi. Fa in kana dza syarrin, apabila kamu punya teman yang itu jelek, ya, dalam arti akhlaknya jelek, ya, dia nggak sopan, diingatkan nggak mau, ya, fajannibhu, maka jauhi suratan dengan segera. Kamu harus cepat-cepat menjauhi orang-orang yang seperti itu. Kalau kamu punya teman yang di situ teman kamu diingatkan orang itu nggak mempan, nggak mau diingatkan, atau bahkan dia itu malah menentang, marah, jengkel hatinya ketika diingatkan orang lain, maka udah fajannibhu suratan. Kamu harus cepat-cepat tinggalkan. Akan tetapi wa in kana dza khairin, akan tetapi kalau kamu ada teman yang baik, faqarinhu yahtadi, kamu cepat segera kamu datang, temani dia. Yahtadi, dengan teman yang seperti itulah yang nanti akan yahtadi, bisa mengajak kamu untuk melakukan kebaikan, untuk menuju hidayahnya Allah, menjemput hidayahnya Allah. Maka teman itu juga sangat mempengaruhi baik dan jeleknya kita. Di dalam tombok hati itu ada
berkumpullah dengan orang-orang yang soleh. Ini juga benar. Kenapa? Kalau kita berkumpul dengan orang-orang yang nggak baik, maka kita juga akan tertular dengan baik. Tertular tidak baik. Ya. Teman kita tukang jual parfum, maka baunya juga akan harum. Tapi kalau kita berteman dengan tukang jual ikan, baunya akan amis. Peribahasa ini menjelaskan bahwasanya teman itu akan mempengaruhi baik dan buruknya seseorang. Kalau kamu, walaupun kamu orang yang baik, tapi teman kamu adalah orang yang nggak baik, dalam arti itu tadi, dia diingatkan nggak bisa berubah, lain sebagainya, nggak bisa berubah. Janibu suratan, segera tinggalkan. Dekati kalau dia sudah menjadi baik. Dekati, jauhi. Kenapa? Karena kalau kamu dekat-dekat dengan mereka, orang-orang yang nggak baik, yang nggak bisa diajak menuju kebaikan, maka kamu akan ikut terjerumus di dalam kejelekan, di dalam kemaksiatan. Jangan sombong. Saya itu ingin mengajak mereka untuk berbuat baik dan saya nggak akan tertular lah. Jangan sombong. Ya. Allah itu muqallibal qulub. Allah itu zat yang maha membolak-balikan hati. Orang yang soleh bisa aja jadi orang yang apa? Orang yang hina, orang yang ahli maksiat. Orang yang ahli maksiat bisa dengan seketika jadi orang yang soleh. Gitu. Maka kita berhati-hati dengan itu semua. Cegahlah sesuatu. Ya. Sesuatu yang bisa membahayakan diri kita, dalam arti kalau kita tidak mau tertular menjadi orang yang jelek, jangan berteman dengan orang yang jelek, yang mana di situ orang jelek yang tidak mau diingatkan. Kalau mau diingatkan, ya syukur alhamdulillah, temani, ajak dia kebaikan. Kamu yang akan mendapat pahala. Tetapi kalau kamu itu mengajak orang yang jelek dan dia tidak mau jadi baik, justru malah dia itu marah ketika diingatkan, jengkel hatinya ketika diingatkan, maka segera jauh. Ini sudah tandanya orang yang nggak baik. Biarkan tugas guru-gurunya, biarkan tugasnya guru-guru yang nanti akan mendidiknya. Tugas kita sebagai seorang teman jauhi, nggak perlu ikut campur di dalam urusan ini. Jauhi. Gitu. Ya. Makanya kalau kamu punya teman yang kayak gitu, udah jangan ditemenin. Kalau kamu pengen jadi orang yang baik, kamu pengen berubah menjadi orang yang baik, maka bertemanlah dengan hal-hal yang baik. Ya. Selama kamu tidak berteman dengan hal-hal yang baik, dan selama kamu masih mendekati hal-hal yang jelek, walaupun kamu ada keinginan, saya ingin menjadi orang yang baik, saya sudah berusaha. Apa usahanya? Ya ini usahanya adalah kita jauhi hal-hal yang jelek. Teman-teman yang jelek kita jauhi. Ya. Nggak usah ditemenin. Selagi dia nggak mau berubah. Kalau mau berubah, baru kamu ajak menuju kebaikan. Fulan, kamu harus menjadi orang yang baik. Kamu jangan kayak gitu. Akhlak kamu dengan guru kayak gimana? Akhlak kamu dengan kiai kayak gimana? Bagaimana akhlak kamu ketika diingatkan sama guru? Nggak usah dideketin, dijauhi dengan karena ini adalah berbahaya. Ini adalah virus yang harus dijauhi. Kalau dideketin, kamu akan tertular. Betul? Maka dimanapun tempatnya, kalau kita berteman dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh, maka kita akan ikut menjadi orang yang baik. Kalau kita temannya orang-orang yang jelek, orang-orang yang negatif terus pikirannya, orang-orang yang negatif terus, orang-orang yang selalu suudzon, orang-orang yang nggak pernah mau menjadi baik, maka selamanya juga nggak akan bisa jadi baik. Di pasal ini yang akan menjelaskan tentang itu akan kita bahas
di pertemuan selanjutnya. Yang bagi li talibil ilmi ay yakhtar min kulli ilmin